Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang aritmatika sosial. Jadi aritmatika sosial itu seperti ini. Nah, untuk mengajar MI yang saat ini itu berlangsung, yaitu pembelajarannya itu dia menggunakan pembelajaran tidak hanya matematik dia berdiri sendiri enggak, tapi dia menggabungkan dengan mata pelajaran yang lain. Biasanya itu dikenal dengan istilah tematik. Jadi yang lagi ngetren saat ini untuk yang MI, jadi pembelajaran materi yang satu itu berkaitan dengan materi yang lain. Jadi matematik mungkin bisa berkaitan dengan ilmu sosial, bisa berkaitan dengan ilmu agama, dan tergantung. Nah, yang paling sering ini adalah yang berkaitan dengan kalau untuk kasus operasi bilangan ini berkaitan dengan ilmu sosial. Salah satunya adalah ilmu sosial ini, yaitu namanya ilmu aritmatika sosial. Nah, apa itu Pak aritmatika sosial? Jadi pembelajaran aritmatika tapi dikaitkan atau dengan tema yang berkaitan dengan ilmu sosial. Jadi belajarnya itu di MI nggak hanya matematika aja, tapi sekaligus matematik, sekaligus berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, saya akan memberikan di pertemuan ini yaitu dengan beberapa contoh. Contohnya sebagai berikut. Nah, mengenalkan aritmatika itu dengan mengenalkan nilai mata uang. Jadi misalkan di situ pasti gurunya akan memberikan latihan soal ya, latihan soal atau mungkin ilustrasi cerita seperti yang ada di contoh satu. Saya bacakan ya. Pada nilai uang 1.500 jika dikelompokkan ke dalam macam-macam mata uang akan gimana? Mungkin bisa jadi kan uang sudah tahu toh 1.500 bisa jadi terdiri dari satu keping nilainya 1.000 kayak gini, terus satu keping lagi 500 atau ini peluang pertama ya, bisa jadi 15 keping uang seratusan. Nah, atau jadi banyak lagi. Kalau uang 200 ada ya? 200 kan nggak bisa ya? Oh, bisa ya. 200. Nah, kalau 200 mungkin bisa jadi ini jumlahnya kalau 200 itu ada berapa ya ini? Ada 7 ya? Nah, 7 keping uangnya 200, satu keping 100 dan masih ada banyak yang lain. Jadi rata-rata guru itu akan menyampaikan, "Oh, kalau saya punya uang 1.500 berarti terdiri dari berapa koin." Nah, itu beberapa kombinasinya. Selain juga mengenalkan nilai mata uang, juga menghitung atau menggunakan nilai mata uang ini. Nah, contoh keping yang lain, misalkan nanti di soal di MI itu juga akan nampak. Terdapat 3 keping mata uang Rp100. Jadi ada 3 keping 100 rupiah. 15 keping berapa ini? 1.000. Nah, 15 keping Rp1.000. Terus kemudian 5 keping 50. Nah, Rp50. Berapa total dari uangnya ini? Ya kita total 3 kali 100 berapa? 300. 15 kali 1.000 15.000. 5 kali 50 250. Nah, ini tinggal kita jumlah. Berarti yang ada di kantong itu sejumlah berapa ini? 3 tambah 2 5 Rp15.550. Nanti silahkan dicek. Nah, mungkin seperti itu. Selain nilai mata uang, uang itu juga akan dijelaskan dengan beberapa cara. Bisa dijelaskan dengan proses menarik apakah ada keuntungan atau kadang ya apakah ada terjadi kerugian dari suatu jual beli yang ada di lingkungan sosial. Biasanya kalau untung rugi itu terkait dengan jual beli atau terkait dengan perusahaan. Nah, yang umum nanti kalau sampean pakai kenapa Pak ini kok dibuat keuntungan dan kerugian, jaga-jaga. Kalau misalkan waktu kita memberi contoh, kita masih mengenalkan bilangannya itu belum bilangan bulat, belum muncul bilangan negatif ya. Kalau muncul bilangan negatif mungkin cukup harga jual dikurangi harga beli. Kalau positif berarti untung, kalau negatif berarti rugi. Tapi kalau belum mengenal bilangan bulat ya kita buat
dua definisi ini, seperti definisi pertama, definisi yang kedua. Nah, itu kalau belum mengenal. Tapi kalau sudah mengenal ya cukup yang atas saja. Kalau sudah mengenal cukup yang atas ini. Kalau harga jual dikurangi harga beli kok nilainya positif, berarti untung. Tapi kalau harga jual dikurangi harga beli kok nilainya negatif, berarti rugi. Contoh 3 seperti ini. Seseorang, jadi ada contohnya itu adalah sebagai berikut. Seseorang menjual mangga sebanyak 20 keranjang. Masing-masing keranjang terdiri dari 25 mangga. Terus dengan harga jualnya itu 3.500 per buah. Nah, pada setiap keranjang selalu ditemukan 6 buah mangga busuk sehingga tidak bisa dijual. Jika harga seluruhnya, jika harga beli dari ini harga seluruhnya ya 1.400.000, apakah orang tersebut rugi atau untung? Paham dari sini? Yang pertama, kita harus tahu. Pertama ini, saya beri tanda. Diketahui ada 20 keranjang. Keranjangnya ada 20. Masing-masing keranjang isinya adalah 25. Masing-masing keranjang isinya 25. Tetapi setiap keranjang ditemukan 6 buah busuk. Berarti kalau dari satu keranjang itu tidak lagi 25 yang bisa dijual loh ya. Berarti yang bisa dijual berapa? 25 dikurangi 6. Berapa? 25 kurangi 6 ketemunya 19 per keranjang. Nah, 19 keranjang betul ya. Harga jualnya satu buah mangga itu adalah 3.500. Nah, kita cari dulu harga jual dulu. Kita cari harga jual. Nah, harga jual atau harga penjualan. Harga penjualan, ini rumusnya apa tuh? Oh, harga penjualan ya. Ya kita sesuaikan. Harga penjualan nilainya sama dengan yaitu 20 keranjang dikali berapa tadi? Yang bisa dijual ada 19, harganya masing-masing 3.500. Berapa ini? Karena ini contoh ya kita pakai kalkulator aja ya. Biar mudah. Kita cari kalkulator. Mana ya kalkulator? Ini. Yang kita hitung. Kita clear. Tadi berapa? Kita hitung ini 20 kali 19. Jadi 20 dikali 19 dikali 3.500. Hasilnya adalah 1.330.000. Nah, ternyata diperoleh harganya 1.330.000. Ini harga hasil penjualan. Padahal harga beli dari harga pembelian, maksudnya harga pembelian itu harga beli dari produsen ya. Harga pembeliannya itu sama dengan 1.400.000. Nah, pertanyaannya untung apa rugi? Ini tidak usah saya jawab ya, sampai sudah tahu. Ya pasti rugi lah. Tuku neneng kulaane 1.400.000, jualnya cuma mampu 1.330.000. Nah, variasi yang lain selain jual beli itu juga ada, biasanya itu ada yang berkaitan dengan hutang piutang atau biasanya contoh hutang piutang itu contohnya adalah bagian perbankan. Yang perlu diingat itu adalah ini, bunga bank. Nah, bunga bank itu terdiri dari ini rumusnya. Modal awal, salah, MA itu bukan modal awal, modal akhir. Nah, MA itu sama dengan modal akhir. Nah, kalau M aja itu modal awal. Nah, kalau P, ya P tentuannya ya persentase bunga. P itu bunga lah. Nah, bunga. Nah, terus kemudian dari sini apa yang bisa disimpulkan? Boleh pakai yang atas, boleh pakai rumus yang bawah. Mana Pak yang mudah? Ya mudah itu kan hal relatif. Jadi mana saja yang sekiranya mudah. Contohnya ini. Seseorang meminjam uang di bank nominalnya 15 juta. Jadi pinjam uang di bank 15 juta. Berarti ini adalah M. M-nya
modalnya, dia pinjam modalnya adalah 15 juta. Nah, terus kemudian suku bunga setiap bulannya P-nya itu adalah 2% per bulan. Nah, saya tulis per bulan sini ya. Terus pertanyaannya, berapakah bunga pinjaman yang harus dibayar setiap bulan selama uang tersebut masih dipinjam? Nah, ini kayaknya contohnya agak anu ya. Coba saya cek, adakah yang kurang sesuai? Coba saya cek ya. Oh ya, berapa? Jadi yang ditanya itu kalau modalnya 15 juta, bunganya 2%, berarti dia itu satu bulan itu harus bayar berapa? Nah, coba kita cek ya. M akhir itu sama dengan, pilih yang mana? Yang atas atau bawah? Saya contohkan yang atas ya, nanti bisa dikerjakan pakai yang bawah boleh. Jadi modal awal ditambah dengan bunganya. Nah, bunganya itu adalah modal dikali P. Nah, modalnya awalnya itu kan berarti dia per bulan itu berhutang berapa? Ya 1.500.000 ditambah dengan, nah ini tambah dengan bunganya 1.500.000 dikali dengan 2%. 2% itu kan 2 per 100. Nah, berapa nilainya? Nah, ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, seret. Nah, sisanya tinggal ini. Berarti 15 juta ditambah dengan 2 kali 15, 30. 30, nolnya berapa ini? 1, 2, 3. Nolnya 3. Berarti 1, 2, 3. 30.000. Berarti modal akhirnya atau tiap bulan itu dia berhutang senilai ini. 115 juta 30.000 rupiah. Itu contoh. Nah, dari sini saya simpulkan bahwa dalam ilmu aritmatika juga berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, itu nanti selaku calon guru berarti sampean akan perlu mengkaitkan. Jadi matematik tidak bisa berdiri sendiri tapi selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ketemu soal yang seperti ini, soal seperti ini jenisnya namanya pemecahan masalah. Itu langkahnya itu harus paham. Soalnya itu mau apa yang ditanya, soal yang perlu dipahami itu adalah mulai dari yang diketahui apa saja. Terus kemudian yang disuruh mencari apa? Oh, misalkan nomor 4 ini disuruh mencari 1 bulan itu dia menerima berapa hutangnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau itu sudah, maka tahap kedua itu yang diperlakukan itu adalah menyusun rencana. Jadi saya itu secara tidak langsung itu saya sudah di otak saya sudah menyusun rencana. Jadi setelah paham, menyusun rencana. Setelah menyusun rencana, kemudian menjalankan. Ini contoh menjalankan rencana. Kalau sudah, tinggal dicek ulang. Sudah betul apa enggak. Nah, konsep yang paling susah di mana, Pak? Memahami. Jadi memahami mulai dari apa yang ditanyakan, terus apa yang diketahui. Nah, ini butuh pemikiran yang lebih lanjut. Mungkin seperti itu dari saya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.